One sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dugaan atau penelitian terdahulu dengan nilai rata-rata sampel. Sebagai contoh, ada pendapat yang mengatakan bahwa rata-rata upah karyawan perusahaan sebesar Rp400.000, dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapat ini, dilakukan penelitian terhadap 10 orang karyawan dan diperoleh jawaban bahwa upahnya sebagai berikut, dalam bentuk Rp1.000. Ujilah pendapat tersebut pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan aplikasi SPSS. Dalam proses pengujian, terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum menguji hipotesis, yaitu uji normalitas, di mana apabila nilai signifikan lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, maka asumsi normalitasnya terpenuhi. Namun, apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa 0,05, maka asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Baik, untuk uji normalitas sendiri, caranya yang pertama kita klik variabel view, kita klik variabelnya di sini. Di sini saya menamakannya dengan variabel upah. Kemudian untuk desimalnya di sini kita pilih 0 saja. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Di data view di sini kita menginput data yang akan dihitung, namun sebelumnya saya sudah menginput data di Microsoft Excel, jadi saya tinggal mengkopinya, kemudian mempastenya ke aplikasi SPSS. Nah, setelah menginput data, langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik dan pilih Explore. Nah, variabel upah di sini kita pindahkan ke kolom dependent list dengan cara mengklik panah berikut. Selanjutnya, kita klik plot, kemudian kita centang normality plot with test. Selanjutnya kita klik continue dan OK. Maka PSS akan mengeluarkan hasil berupa tabel of normality, di mana pada tabel ini terdapat dua metode. Metode pertama adalah Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Karena data kita jumlahnya 10 dan 10 itu lebih kecil dari 50, maka kita menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk menguji normalitasnya. Pada tabel test of normality, dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,829, di mana nilai signifikan ini lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Maka kesimpulannya adalah asumsi normalitas terpenuhi. Pada tahap kedua adalah menyusun hipotesis. Adapun hipotesis awalnya adalah mu atau rata-rata upah karyawan sama dengan Rp400.000 dan hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan Rp400.000. Yang ketiga, daerah penolakan. Terdapat dua cara untuk menentukan daerah penolakan hipotesis. Yang pertama dengan t-hitung, kemudian dengan p-value. Untuk menentukan t-hitung dan p-value-nya, langsung saja kita beralih ke SPSS. Baik, untuk menguji hipotesis dalam one sample t-test, pada SPSS caranya adalah yang pertama, kita klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan klik one sample t-test. Nah, variabel upah kita pindahkan ke kolom tes variabel dengan cara mengklik panah berikut. Kemudian kita isi test value. Test value ini adalah merupakan nilai dugaan, di mana tadi pada soal nilai dugaannya adalah 400. Jadi kita isi 400. Ini dalam bentuk Rp1.000. Kemudian kita klik option, kemudian kita
Pastikan bahwa confidence interval percentage-nya itu sudah sesuai dengan soal. Tadi pada soal kan nilainya 95%. Jadi di sini sudah pas 50%, 95%. Jadi kita akan tinggal klik continue dan juga oke. Nah, pada output yang diberikan oleh SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel one sample statistik, kemudian ada one sample test. Nah, untuk uji hipotesis kita hanya perlu menggunakan tabel one sample test. Tahap keempat yaitu pengambilan keputusan. Seperti yang sudah saya katakan, menentukan daerah penolakan hipotesis menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu dengan T-hitung, cara kedua menggunakan P-value. Adapun cara pertama adalah apabila nilai T-hitung lebih besar dari nilai T-tabel, maka hipotesis awal diterima. Dan begitu pula sebaliknya, apabila nilai T-hitung lebih kecil dari nilai T-tabel, maka hipotesis awal ditolak. Nah, pada tabel one sample test, dapat kita lihat bahwa nilai dari T-hitung adalah 3,137 dan untuk T-tabelnya dapat kita peroleh dengan cara melihat tabel T. Namun sebelumnya, karena hipotesis kita menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan, maka metode yang kita gunakan adalah two-tail atau dua arah. Untuk metode two-tail atau dua arah, dalam menentukan T-tabel, nilai alfa dibagi 2, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, dan untuk nilai DF-nya itu jumlah sampel atau N dikurangi 1, di mana jumlah sampel kita ada 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Maka pada tabel T berikut dapat kita lihat untuk nilai A 0,025 dan DF9 adalah 2,2622. Oleh karena T-hitung yaitu 3,137 lebih besar dari T-tabel yaitu 2,2622, maka kesimpulannya adalah hipotesis awal ditolak. Cara kedua yaitu menggunakan P-value. Apabila P-value lebih kecil dari alfa dibagi 2, maka hipotesis awalnya ditolak. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai P-value lebih besar dari alfa dibagi 2, maka hipotesis awalnya diterima. Oleh karena perhitungan tadi, pada tabel one sample test diperoleh nilai p-value atau signifikannya adalah 0,012, di mana nilai ini lebih kecil dari alfa dibagi 2, yaitu 0,025. Maka kesimpulannya adalah hipotesis awal ditolak. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan kita, dapat kita simpulkan bahwa upah rata-rata karyawan perusahaan tidak sebesar Rp400.000. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Sebelumnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.